kemarahan kita sama mereka tidak akan memerdekakan mereka. Waktu anak-anak kita dan karyawan kita bikin salah, bukankah kemarahan kita tidak memerdekakan mereka, tidak membuat mereka berubah? Karena kita nggak bisa membebaskan orang tanpa campur tangan Tuhan. Katakan amin. Kalau Anda dikelilingi orang-orang yang tertawan, mari pakai kuasa Roh Allah untuk membebaskan mereka. Pakai kebenaran firman Tuhan untuk mengajarkan mereka. Kalau kelihatannya hasilnya belum terlihat, terus tabur kebenaran firman Tuhan. Kemarahanmu tidak mengubah mereka. Istri, dengar baik. Anda semakin marah, Anda semakin cerewetin suamimu. Yang ada Anda makin sakit hati, dia tidak dengar kamu, dan Anda hanya bertengkar terus, yang membuat dia makin tidak betah dekat dengan Anda. Pakai kuasa Roh Allah yang sanggup mengubah. Karena Roh Allah yang sanggup memerdekakan kita. Hari ini saya akan khotbah tentang roh yang memerdekakan. Yesaya 61 ayat yang pertama. Di ruangan pastoral ada ayat ini terpampang di dindingnya. Yesaya 61 ayat yang pertama. Kita baca sama-sama. Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Dan merawat orang-orang yang remuk hati untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung. Katakan amen. Sebagai orang-orang percaya yang dipenuhi oleh Roh Allah, harusnya hidup kita memerdekakan orang-orang yang tertawan. Katakan aku diurapi. Untuk memberitakan kabar baik. Untuk membebaskan orang yang tertawan. Memerdekakan orang dari belenggu dosa yang mengikat mereka. Memerdekakan orang-orang yang tertawan dengan cara pikir yang salah. Membebaskan orang-orang yang terikat dengan kebiasaan-kebiasaan buruk. Sekalipun orang bilang mereka Kristen, sekalipun mereka hadir ke gereja tiap hari Minggu, sekalipun mereka rajin nonton ibadah online, dengar firman Tuhan, saya dengar masih banyak orang-orang dalam kehidupan sehari-hari, mereka masih tertawan dan tidak menang menghadapi kebiasaan buruk, dosa, dan masih banyak yang tertawan dengan cara pikir yang salah. Yakobus 5 ayat 20. Ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Rupanya saudara yang merasa hidupmu banyak dosa, angkat tangan. Yang merasa hidupnya banyak dosa, dengar firman Tuhan. Barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dan, dengar, menutupi banyak dosa. Orang yang ngerasa hidupnya banyak dosa, ayo rajin-rajin memenangkan jiwa. Amen? Karena itu yang akan menutupi banyak dosa Anda. Kalau Anda nyelamatin orang dari dosa, Anda gak punya waktu bikin dosa. Kebahagiaan saya itu dalam melayani, ini jujur dari hati. Kebahagiaan saya sebagai seorang hamba Tuhan di dalam melayani bukanlah karena nama besar, posisi, punya gereja. Saya nggak bangga dengan semua ini. Tapi waktu saya baca kesaksian orang-orang yang memberikan kesaksian hidupnya atas pelayanan kami, atas khotbah-khotbah yang saya sampaikan di YouTube maupun di TikTok maupun di ibadah-ibadah, itu yang membuat hati saya sangat terharu. Karena saya lihat bagaimana jiwa-jiwa berbalik dari jalan-jalan mereka yang salah. Bagaimana pernikahan mereka dipulihkan, rumah tangga mereka dipulihkan Tuhan. Dan bagaimana hidup mereka jadi lebih baik. Saya dengar kesaksian ini, orang tulis di DM, di komen IG, di YouTube. Nah, saya sangat terharu sama Tuhan. Karena harusnya inilah buah yang kita kejar. Waktu kita pelayanan, kita harusnya bukan kejar posisi. Dilihat orang, dikenal orang banyak, dipuji orang.
Oh kamu hebat. Oh gerejamu besar. Bukan itu yang harusnya kita kejar. Yang harusnya kita kejar adalah bagaimana kita bisa bawa jiwa sebanyak-banyaknya bagi kerajaan sorga. Katakan amin. Karena itu taburan kita di bumi yang akan sangat berarti bagi Tuhan. Saya bahagia banget dengar jiwa-jiwa tuh bertobat. Mereka bilang, Kak Heni terima kasih khotbahnya membuat saya mau meninggalkan kehidupan dosa. Banyak ibu-ibu yang menghampiri saya, peluk saya dan menangis bilang terima kasih khotbah ibu telah menyelamatkan pernikahan saya. Dan banyak yang bilang sama saya, Kak Heni sejak saya dengar khotbah Kak Heni, hidup saya lebih baik. Saya tuh terharu banget betapa Tuhan tuh baik. Amin. Karena bukan saya, tapi rohnya yang bekerja lewat umatnya yang penyampaian firman Tuhan. Saya percaya kalau bukan karena roh Tuhan, khotbah itu terdengar biasa aja. Saya yakin itu. Yohanes 8. Kebenaran yang memerdekakan. Ayat 31, Yesus berkata gini, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kita hidup dalam firman, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Ayat 32, baca sama-sama. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yang memerdekakan kita itu kebenaran, kata Yesus. Apa maksudnya? Waktu kita dengar kebenaran firman Tuhan, kita yang bodoh jadi berhikmat. Orang gak akan berubah hidupnya kalau mereka gak ngerti kebenaran, gak sungguh-sungguh menghidupi kebenaran. Banyak di antara kita mungkin bilang gini, Bu Heni saya udah tahu banyak firman, gak usah khotbahin saya. Kan gitu kan, orang kalau udah banyak masalah dikasih ayat tuh nolak biasanya. Saya udah hafal semua ayat, gak usah ngomong-ngomong firman Tuhan. Saya mau tanya gini, saya hargai Anda tahu banyak firman. Tapi seberapa banyak firman Tuhan yang benar-benar kita hidupi? Karena itu yang jauh lebih penting. Yesus mengecam para Farisi. Kenapa? Karena mereka orang fasik dikatakan. Orang-orang yang mengerti kebenaran tapi tidak melakukan. Munafik. Kebenaran itu harusnya bikin kita yang bodoh ini jadi berhikmat. Kalau tadinya kita nggak ngerti, lalu kita dibuat mengerti, harusnya kita bersyukur. Bayangkan gini, orang-orang yang buta huruf. Kemudian datanglah orang-orang dari luar negeri, masuk ke daerah mereka. Karena mereka nggak ngerti baca tulis, mereka disuruh tanda tangan surat hibah. Untuk menyerahkan tanah itu untuk dikelola oleh pihak asing. Karena mereka nggak ngerti baca tulis, mereka tanda tangan. Orang-orang bodoh yang nggak tahu apa yang sebenarnya mereka tanda tangani. Mereka menyerahkan harta dari tanah mereka kepada orang asing. Tapi ketika mereka belajar baca tulis, mereka bisa ngerti apa arti daripada surat perjanjian itu. Mereka jadi ngerti, aduh bodoh sekali saya. Kenapa saya tanda tangan itu? Nah kebenaran yang memerdekakan adalah gini, sebelumnya kita nggak tahu bahwa yang kita lakukan itu salah. Kita hidup dalam dosa dan kesia-siaan. Kita dagang dengan cara yang kita pikir wajar, semua pedagang curang. Kita melakukan hal-hal yang terhadap sesama itu merugikan, kita pikir wajar lah. Tapi karena firman Tuhan kita dimerdekakan. Kita jadi ngerti apa yang benar. Masalahnya pertanyaan gini, kenapa orang yang ngerti kebenaran hidupnya gak merdeka? Saya sedih banget. Waktu orang-orang yang harusnya sudah jadi pemimpin di sebuah gereja, kerohaniannya sebenarnya tidak diragukan. Dia tahu firman Tuhan, dia melayani puluhan tahun. Tapi istrinya masih bisa cerita sama saya bagaimana suaminya masih hidup dalam dosa. Kebenaran itu harusnya memerdekakan, kata Yesus. Tapi kita berpikir, kenapa orang gak berubah meskipun tahu firman Tuhan, benar kan? Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kunci dari perubahan hidup kita
adalah pembaharuan akal budi. Mari pegang jidatnya masing-masing. Pembaharuan akal budi. Kalau cara berpikir kita berubah, hidup kita pasti berubah, katakan amin. Orang itu akan menjadi seperti yang dia pikirkan. Amsal 23 ayat 7a berkata, for as a man think in his heart, so is he. Dia akan jadi seperti yang dia pikirkan. Kalau hidup Anda tidak berubah, Anda masih hidup dalam dosa, jatuh bangun, punya kebiasaan buruk, ngutang-ngutang terus, terikat dengan drug. Bagaimana Anda mau bilang saya merdeka? Anda masih tertawan, terikat dengan yang namanya hawa nafsu. Gak bisa bedain ranjang sendiri sama ranjang tetangga. Gak bisa bedain kalau pulang pagi itu istri khawatir. Itu wajar. Merasa perempuan sok tahu. Padahal istrinya cuma bilang gini, papa kok gak pulang, kamu kemana? Gak bisa bedain pintu rumah orang sama rumah sendiri. Dengar baik. Firman Tuhan berkata gini, pembaharuan akal budi. Satu kali saya ngomong sama seorang anak muda. Saya bilang gini, hari ini kamu umur berapa? Saat itu dia umur 20. Saya ajak dia bicara. Pikirkan apa yang kamu mau bangun dalam 5 tahun. Kamu hari ini umur 20, umur 25, kamu mau ada di mana? Kamu tetap mau di rumah, jadi anak mama? Atau kamu mau jadi laki-laki yang punya usaha sendiri? Kalau kamu tahu kemana kamu mau pergi, 5 tahun ke depan kamu mau bangun apa? Mulai pikirin hari ini apa yang kamu harus lakukan untuk menuju ke sana. Karena percayalah 5 tahun itu sebentar. Yang umurnya makin tua katakan, amin. Dulu waktu umur masih 20 rasanya waktu panjang ya. Begitu udah masuk 40 tuh berasa gini, kenapa ulang tahun cepet banget? Makanya firman Tuhan katakan, dalam Mazmur 90:12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Anak muda kalau dinasehatin, masa depanmu masih panjang. YOLO, you only live once, that's it. Dia ngaco sama hidupnya. Tapi firman Tuhan berkata, ajari kami menghitung hari-hari kami sedemikian, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Orang jadi mikir, coba papa mama yang punya duit berani bilang sama anaknya, waktu kamu umur 25, kamu udah harus keluar dari rumah. Kamu harus bisa berdiri di atas kaki kamu sendiri. Mama papa gak bakal kasih duit lagi. Mikir dia. Kalau Anda kasihan, kalian, anakmu akan jadi manja. Gak bangun apa-apa dan sia-siakan masa mudanya. Saya pernah muda, saya tahu itu. Dengar baik. Kemarahan kita sama mereka tidak akan memerdekakan mereka. Waktu anak-anak kita dan karyawan kita bikin salah, bukankah kemarahan kita tidak memerdekakan mereka, tidak membuat mereka berubah? Kalau kemarahan, hukuman bisa membuat orang berubah, penjara sepi. Kenyataannya saya melayani di penjara, anak-anak itu bolak-balik masuk penjara. Umur 14 udah pernah masuk. Umur 15 masuk lagi. Umur 16 masuk lagi. Saya tarik satu kesimpulan. Hukuman gak bisa membuat orang berubah kalau tidak ada yang membimbing mereka. Makanya pelayanan penjara sangat penting. Mereka harus dengar kebenaran di dalam penjara itu. Karena itu yang memerdekakan mereka. Saya bilang gini sama anak-anak muda di penjara. Kamu tidak bisa mengubah di mana kamu berdiri hari ini. Tapi kamu bisa menentukan kemana kamu mau pergi. Putuskan hari ini. Ibu Heni tidak mau lihat kamu ada di penjara ini tahun depan. Yang sudah bebas, jangan masuk lagi. Kita harus tolong orang berubah cara pikirnya. Saya punya anak-anak asrama, mulai dari SMP kelas 1 sampai kuliah. Firman Tuhan berkata dalam Amsal 22 ayat 6 begini, didiklah
orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Mungkin orang tua putus asa dari kecil sekolah minggu, youth, remaja sudah ikut gereja. Tapi gedenya kenapa begini? Dengar, gak ada yang sia-sia. Anak-anak itu dari kecil kalau kita didik dengan firman Tuhan, suatu hari firman Tuhan itu akan jadi rema bagi mereka. Katakan amin. Tuhan akan kembali mengingatkan mereka. Tugas kita sebagai orang tua hanya tabur kebenaran. Saya saran gini, kalau anak-anak atau staf bikin salah, ini yang saya lakukan. Anak-anak asrama pernah ya yang besar-besar bikin masalah. Saya doa minta hikmat Tuhan. Saya udah pakai segala cara. Marahin udah, ancam udah, semua deh. Pukul enggak. Satu-satunya yang saya tidak lakukan sama anak asrama, pukul enggak boleh. Akhirnya Tuhan kasih saya hikmat. Ajak mereka duduk. One on one. Eye to eye. Heart to heart. Bicara dari hati ke hati. Berikan pengertian. Buka cara berpikir mereka. Gimana Bu Heni cara buka pikiran orang? Lempar pertanyaan. Saya tanya satu kali sama anak yang ngotot. Saya mau pulang ke Papua aja. Saya bilang gini. Kalau kamu pulang, kamu mau bikin apa? Dia diam. Ya mungkin saya akan cari beasiswa sekolah di Amerika. Oke. Kira-kira orang tua kamu mampu nggak untuk kuliahkan kamu? Kalau sampai kamu butuh hidup di Amerika. Beasiswa kan cuma sekolah. Katakan gitu. Tetap harus ada yang dikeluarkan oleh orang tua. Dia diem. Oke. Terus saya bilang gini. Kamu mau mama telepon orang tua kamu? Untuk kita tanya dulu. Mereka bersedia gak kalau kamu pulang? Dia langsung takut. Jangan telepon papa saya. Nah saya gak tahu ada cerita apa. Ternyata papanya pernah ancam. Sampai kamu pulang patah kaki kamu. Gitu. Ngeri. Nah bayangkan kalau saya bersikap otoriter dan berkata begini. Kamu tidak boleh pulang. Kamu harus sekolah di Jakarta. Kira-kira bagaimana? Anak muda jangan ditantang. Malah berontak. Dia mulai pengaruhi adik-adiknya untuk lawan saya. Tapi ketika saya ajak bicara dari hati ke hati dan buka pikirannya. Saya bilang gini. Coba lihat. Banyak gak anak di Papua yang pengen sekolah seperti kamu? Dia bilang banyak. Menurut kamu beruntung gak? Dia diam. Saya mulai cerita. Dulu mama masih muda. Kuliah tuh harus kerja untuk membiayai sekolah sendiri. Karena mama papa cerai dan mereka menelantarkan mama. Gak ada yang peduli sama mama. Kamu di asrama mama mau tanya. Hidupmu baik gak? Dia mikir baik. Tidur pakai AC. Sarapan disiapin, makan siang disiapin, snack sore disiapin, makan malam disiapin. Sepatu dibeliin, kaos kaki dibeliin, sampai pakaian dalam luar disediain. Sakit diobatin, sekolah dibayarin, mau apapun dikasih. Ya, dibimbing lagi di asrama, pagi saat teduh, malam doa ada yang khotbahin. Apa yang salah sama Tangan Pengharapan saya tanya, kenapa kamu mau keluar? Jadi kalau kita marahin, kamu gak boleh keluar, kamu gak boleh gini, gak ada gunanya. Yang paling penting buka pemikiran mereka. Kalau karyawan Anda membebani Anda, kasih mereka pilihan. Kamu mau berubah atau kamu mau keluar aja? Banyak orang dunia ngajarin gini. Staff itu kalau jadi liability, beban bagi perusahaan, tendang aja. Tapi kita kan anak Tuhan. Kasih kesempatan orang berubah. Yang saya pernah khotbahkan, saya sayangkan kebanyakan orang itu tidak berubah sampai uang yang memimpin hidup mereka. Kita lihat orang-orang di sekitar kita tuh tertawan. Kebiasaan buruk gak bisa berubah. Saya nasehatin orang-orang, jangan ngerokok. Nanti kamu kena kanker paru-paru, umurmu pendek. Nanti kena serangan jantung. Mau berubah? Enggak. Sampai mulut berbusa.
percuma. Istri-istri yang suaminya ngerokok katakan, 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Katakan amin. Kita tuh perlu minta kuasa roh Allah, gak bisa pakai kekuatan kita. Kita ngomongin orang sampai berbusa, percuma gak akan berubah. Jangan ngandalin hikmat dan kekuatan sendiri. Doakan orang-orang yang kita pingin menangkan. Mereka yang terikat dengan judi, mereka yang terikat dengan minuman keras. Saya kasih tahu, yang ada tuh kita malah bertengkar, dan bertengkar. Gak ada habisnya. Mari pakai kuasa roh Allah, karena hanya roh Allah yang bisa memerdekakan mereka. 2 Korintus 10 ayat 5 berkata gini. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Baca ayat ini tuh pelan-pelan. Kita diajarkan bahwa kita harus mendoakan orang-orang yang kita layani dengan merubuhkan benteng-benteng dalam pikiran mereka dengan kuasa Tuhan. Kami mematahkan setiap siasat orang, merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia, dan menentang pengenalan akan Allah. Manusia tuh kadang-kadang terlalu sombong untuk mau berubah. Mari doa buat mereka, karena kita gak bisa membebaskan orang tanpa campur tangan Tuhan. Katakan amin. Kalau Anda dikelilingi orang-orang yang tertawan, mari pakai kuasa roh Allah untuk membebaskan mereka. Pakai kebenaran firman Tuhan untuk mengajarkan mereka. Kalau kelihatannya hasilnya belum terlihat, terus tabur kebenaran firman Tuhan. Kemarahanmu tidak mengubah mereka. Istri, dengar baik. Anda semakin marah, Anda semakin cerewetin suamimu. Yang ada Anda makin sakit hati, dia tidak dengar kamu, dan Anda hanya bertengkar terus, yang membuat dia makin tidak betah dekat dengan Anda. Pakai kuasa roh Allah yang sanggup mengubah, karena roh Allah yang sanggup memerdekakan kita. Katakan amin. Saya ingin kita cek hidup kita. Apakah hidupmu hari ini memerdekakan orang-orang yang tertawan, atau malah Anda yang membuat mereka tertawan? Membuat orang tertawan itu apa, Bu Heni? Mereka jadi budak dosa. Mereka jadi terikat dengan kebiasaan-kebiasaan buruk. Kita jadi orang yang menekan atau posesif. Manipulasi, memanfaatkan orang lain. Menggunakan kekerasan terhadap orang untuk memaksakan keinginan kita sendiri. Itu orang-orang yang membuat orang tertawan. Yuk cek anak muda yang pertama. Kalau kamu dating, apakah kamu posesif? Apakah kamu membuat pacarmu jatuh dalam dosa? Jangan sampai pakai masa dating buat kesempatan memuaskan hawa nafsu. Karena Anda akan membuat pasanganmu dan diri Anda sendiri jatuh dan kalian menjadi hamba dosa, budak dosa. Yohanes 8 ayat 34, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, kata Yesus. Mari jangan jadi hamba dosa, karena kita ini sudah dimerdekakan. Sebelumnya kita nggak tahu bahwa kita hidup dalam dosa, tapi roh Allah yang mencelikkan mata hati kita, yang hari ini membuat kita sadar kita hidup dalam dosa. Galatia 5 ayat 13 berkata gini, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kita dipanggil untuk merdeka, kata firman Tuhan. Katakan kanan kirimu, kamu dipanggil untuk merdeka. Jangan lagi kembali jadi budak dosa. Saya sedih banget waktu dengar orang Kristen udah lahir baru ngerti firman, tapi bisa jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena kita sok kuat. Firman Tuhan berkata, jangan kamu berpikir kamu teguh berdiri. Kita semua ini lemah. Karena itu kita butuh jaga diri kita, jangan mencobai diri sendiri. Anda bilang gini, Bu Heni, saya punya misi menyelamatkan jiwa-jiwa. Hati-hati, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jangan masuk dalam kelompok teman-teman yang gaya hidupnya dalam dosa. Lalu Anda pikir Anda mau jadi pahlawan di tengah-tengah mereka.
Di grup-grup yang isinya teman-teman alumni yang tidak takut Tuhan. Saya tahu mereka broadcast video porno, gambar porno. Apa yang terjadi? Anda cuma senyum-senyum. Anda setuju dengan mereka, kata firman Tuhan. Jangan sampai kita setuju dengan mereka yang melakukannya. Kita sok-sok nyelamatin orang, kita sendiri yang jadi gelap. Hati-hati. Kamu telah dimerdekakan dari dosa, kata firman Tuhan. Roma 6 ayat 18. Dan menjadi hamba kebenaran. Kita sudah dipanggil untuk merdeka, jangan balik lagi dalam dosa. Kalau hari ini Anda masih main-main dengan dosa, mari berhenti. Dan jangan berbuat dosa lagi. Mari cek hubunganmu. Kalau hubunganmu itu sehat, harusnya menambah nilai dalam hidupmu. Bukannya mengurangi nilai dalam hidupmu. Kalau hubunganmu itu sehat, harusnya kamu makin taat. Makin hidup dalam kasih. Bukannya kamu malah berbuat jahat. Yang kedua, dalam keluarga. Apakah kita bersikap sebagai penjajah? Penjajah seperti apa? Suami kasar sama istri. Posesif. Kolose 3 ayat 19 berkata, hai suami-suami kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Suami-suami yang bermental penjajah bertobat pagi hari ini. Jangan posesif sama istrimu. Istri itu untuk dipelukin bukan digebukin. Amen. Jangan kasar. Istri-istri, apakah kamu perempuan yang menindas suami? Istri posesif. Amsal 11 ayat 6 berkata, perempuan yang baik hati beroleh hormat, sedangkan seorang penindas beroleh kekayaan. Ada istri-istri yang suaminya jadi kere gara-gara dia. Diperes. Kalau saya sama suami saya, karena suami saya pernah khotbah gini. Saya itu dari dulu kerja, uang setor istri katanya. Kadang-kadang di dompet tuh gak ada duit. Anda gak tahu aja, memang mungkin duitnya gak banyak. 500 ribu 1 juta, kartu kredit yang banyak. Jadi apa yang terjadi? Saya harus bayarin kartu kreditnya kan? Jadi gak aman itu saudara. Ya. Saya mau kasih tahu, ada beberapa istri yang istrinya ambil uangnya, suaminya cuma dikasih duit sedikit, kartu kredit gak punya. Saya pernah dengar, suami cerita, Bu Heni, saya kere. Kasihan. Makan pun ngirit. Saya tanya, kok bisa gitu? Dapat jatah dari istri saya nih, istri suami uang jajan katanya gitu. Saya bingung kan, Anda punya kartu kredit mestinya sama kayak suami saya kan? Mau makan apa tinggal gesek kan? Yang bayar kan istri juga. Menteri Keuangan. Tapi kalau dalam rumah tangga, suami lebih pintar mengatur keuangan, sebaiknya suami yang pegang uang. Kalau istri boros jangan kasih pegang duit. Wah istri saya sudah boros maunya pegang duit. Nah ini istri penindas. Ya. Kalau ngamuk, satu obat rukun. Apa? Beli tas baru. Parah ya. Jangan jadi istri penindas. Kemudian orang tua. Apakah Anda kasar dan menyakiti anak-anakmu? Kolose 3 ayat 21 berkata. Hai bapak-bapak janganlah sakiti hati anakmu. Supaya jangan tawar hatinya. Beberapa orang tua tuh posesif banget. Baik sama anak, cuma kasih duit. Tapi selebihnya kalau ngomong kasar, gak pernah ngobrol sama anaknya. Cuma kerja, lalu merasa karena sudah sekolahin, udah kasih uang, udah cukup. Anak gak punya hubungan sama orang tua, nah sekali dia bikin salah, marahnya keras sampai anak-anak terluka. Apakah Anda seorang bapak yang posesif, orang tua yang kasar? Di dunia kerja, apakah Anda seorang pemimpin bermental penjajah? Imamat 19 ayat 13 berkata, janganlah engkau memeras sesamamu manusia. Janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Maaf saya ngomong ini terus terang. Beberapa pengusaha itu menjadikan usahanya mesin cetak uang, tempat cetak uang. Money making. Tanpa peduli kepada kesejahteraan karyawan,
dan kurang memperhatikan kebutuhan karyawan akan pemenuhan spiritualitas. Dalam 1 Korintus 10 ayat 24 dikatakan, jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Saya tahu di negara kita ini seringkali ada demo buruh, demo itu. Dan saya tahu bahwa banyak pengusaha yang dirugikan karena aturan-aturan yang ada. Saya pun sebagai seorang pemimpin, kalau udah meeting sama guru-guru seluruh Indonesia, pertanyaannya 60% gaji naik. Mintanya fasilitas ini itu dan gaji harus naik. Saya paham. Tapi paling enggak gini, jadilah pemimpin yang adil. Kolose 4 ayat 1 berkata, hai tuan-tuan bersikaplah adil. Ingat kamu juga punya Tuan di sorga. Mari adil sama karyawan, enggak usah berlebihan. Kita juga enggak bisa karyawan minta apa-apa kita harus turuti. Tapi ada beberapa bos itu yang benar-benar menawan karyawannya untuk kerja buat dia, cetak duit buat dia. Sehingga kehidupan karyawannya itu cuma kerja dari pagi sampai malam. Jadi workaholic. Akibatnya apa? Mereka kurang waktu sama keluarganya. Kalau ditanya sama istrinya, kenapa kamu belum pulang? Ada bos saya suruh saya kejar target ini, kejar target itu. Bukannya pegawai gak boleh dikasih target. Tapi coba saya ingin bukakan pemikiran para bos. Manusia itu punya tubuh, jiwa, dan roh. Kalau mereka nggak balance, apa yang terjadi? Saya kasih tahu. Banyak orang stres bukan hari-hari ini? Nggak cuma stres, terjadi kejenuhan dalam pekerjaan. Mereka hilang motivasi kerja. Produktivitas karyawan jadi turun. Akhirnya berdampak buruk kepada performa perusahaan. Kenapa? Karena pemimpin cuma push hasil. Target, nggak memperhatikan apakah rumah tangga karyawannya baik. Rumah tangga yang sehat adalah pencari nafkah harus bisa istirahat. Punya waktu dengan keluarganya. Sehingga dia nggak stres. Karena banyak istri yang bertengkar dengan suaminya gara-gara suaminya kerja, meeting, dan nggak ingat pulang. Ada laki-laki kurang ajar yang dengan alasan meeting padahal dia mijit yang penting-penting. Ada. Tapi sebagai pemimpin saya selalu kasih tahu para full timer di ICI maupun staff di Tangan Pengharapan. Ini udah jam berapa pulang? Saya kasih tahu mereka gini. Kalau kamu konsentrasi dalam bekerja, kalau kamu menggunakan setiap jam kerja itu dengan baik, efektif. Kamu beri kinergi kerja yang baik, kamu gak perlu lembur. Bahkan pekerjaan yang harus bisa diselesaikan, misalnya jam kerja 8 jam, kamu bisa selesai dalam waktu 6 jam. Sehingga 2 jam sisa bisa kamu pakai buat baca buku, eksplorasi, nonton YouTube. Yang penting kan kerjaan beres. Tapi karena kebanyakan ngobrol, nonton film, main game, ngopi 5 gelas sehari, orang kerja tuh buang waktu. Baru kemudian lembur nyalainnya bos. Padahal karyawan kalau kerja efektif gak perlu lembur. Sehingga waktu pulang mereka pulang. Kebutuhan jiwa akan kehadiran keluarga. Rasa dihormati dan dihargai dan dikasihi keluarga. Itu mereka butuh. Bayangkan kalau rumah tangganya gak rukun. Pasti tempat kerja pun mereka merengut. Yang terakhir. Pernahkah Anda ajak karyawanmu untuk beribadah seminggu sekali? Bikin persekutuan doa di kantor. Sekarang kan di Jakarta tiap Jumat siang jam 12 tuh yang Muslim ke masjid, ya, yang Kristen, Katolik ada ibadah. Nah itu bagus, karena manusia itu tubuh, jiwa, dan roh. Kalau Anda tidak membawa spiritualitas ke dunia kerja, Anda membuat karyawanmu meninggalkan sisi rohnya di rumah. Dia nggak utuh. Anda boleh Google, efektivitas membawa dunia spiritualitas ke dunia kerja sangatlah efektif. Karena anak-anak kita di kantor, staf-staf itu jadi ingat Tuhan. Jadi punya rasa takut akan Tuhan. Sehingga di dunia kerja mereka jadi orang-orang yang jaga sikap. Bisa dipercaya, berintegritas karena malu kan ketahuan Kristen di dunia kerja karena dia milih persekutuan bukannya ke musola misalnya gitu. Ketahuan, oh yang ini Kristen, oh yang ini Katolik. Mereka jadi sungguh-sungguh kerjanya jadi bisa dipercaya.
lebih jaga kata-kata, gak berani ngomong kotor katakan. Karena jaim, ada bagusnya. Dan kemudian waktu kita ngajak staff kita doa sama-sama, kita lagi ngajarin mereka untuk mengandalkan Tuhan. Mari libatkan Tuhan di dunia kerjamu, amen. Apakah hidupmu hari ini memerdekakan orang atau membuat orang tertawan? Jangan sampai kita bikin orang jatuh dalam dosa, terikat dengan kebiasaan yang salah, dan membuat mereka tertawan dengan pikiran-pikiran yang salah. Mari orang Kristen jangan overthinking, jangan too much worry, tapi berserah diri, amen. Kita doa yuk, Tuhan kami bersyukur buat firman-Mu pagi hari ini. Kami percaya roh-Mu di dalam kami memerdekakan kami. Kami percaya kebenaran itu memerdekakan kami. Kami yang bodoh, kami jadi ngerti apa yang kami harus lakukan dengan hidup ini. Kami yang masih hidup dalam dosa, hamba-Mu berdoa, berikan kekuatan, berikan hikmat, mampukan kami oleh kuasa roh-Mu menghidupi kebenaran dan berhenti berbuat dosa. Keluar dari kebiasaan-kebiasaan kami yang salah, Tuhan. Mampukan kami dan sucikan hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Tuhan berkati, have a blessed Sunday.